Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Izzuddin. Saya dari Prodi Ilmu Keolahragaan, mahasiswa Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan sedikit berdiskusi dengan mahasiswa jurusan filsafat dari Universitas Gadjah Mada. Iya. Mungkin yang pertama bisa perkenalan dulu kali ya. Ya, nama saya Arga Lutfi, mahasiswa filsafat Universitas Gadjah Mada. Ya, mungkin langsung aja kali ya. Mungkin buat pertanyaan pertama, pertanyaan pembuka ya. Kalau dari saya, menurut Mas sendiri nih, apa sih yang dimaksud ilmu filsafat? Filsafat ya, kalau kita lebih dalam lagi atau mengkaji secara etimologi, filsafat itu berasal dari kata philo dan sophia. Philo itu artinya cinta dan sophia itu kebijaksanaan. Berarti bisa diartikan filsafat itu cinta kebijaksanaan. Lah, ada yang mengartikan juga bahwa filsafat itu berasal dari philein dan sophia. Philein itu artinya mencintai dan sophia kebijaksanaan. Itu secara etimologi. Kalau secara terminologi, pengertian filsafat itu berbeda-beda, tergantung filsuf yang mengkajinya, tergantung pemikiran-pemikiran filsuf yang mengkajinya. Seperti Aristoteles menganggap bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran, di mana ilmu pengetahuan tersebut berisi banyak hal, mulai dari ilmu retorika, ilmu etika, ilmu metafisika, ilmu politik, ilmu logika, dan ilmu keindahan. Itu menurut Aristoteles. Sedangkan menurut Plato, filsafat adalah upaya untuk mencapai pengetahuan dan mengetahui tentang kebenaran yang sebenarnya. Nah, itu mungkin beberapa pengertian filsafat menurut filsuf. Sebenarnya pengertian filsafat secara terminologi atau secara menurut ahli itu sangat banyak sekali. Ya, tadi kan bertanya kan, apa sih ilmu filsafat? Ya, ilmu filsafat ya ilmu yang mengkaji tentang hakikat dari realitas sesuatu itu. Maksudnya filsafat itu memandang secara realitas, yaitu seperti adat, tradisi, agama, budaya, pemikiran-pemikiran itu secara utuh, secara luas, secara mendalam, secara kritis, secara radikal. Radikal itu dalam artian sampai ke akar-akarnya gitu. Jadi kalau kita misalkan berbicara ilmu lain, kalau ilmu lain itu mengkaji suatu permasalahan itu dalam suatu bidang khusus saja. Tapi kalau filsafat itu sangat umum, sangat mendasar gitu. Makanya filsafat itu bisa melahirkan ilmu-ilmu yang lain, seperti ilmu keolahragaan, ilmu fisika, dan ilmu yang lainnya. Maka itu filsafat adalah mungkin ya ibu dari segala ilmu gitu. Oke, mungkin lanjut ke pertanyaan kedua ya. Pertanyaan berikutnya yaitu dari mana sih asal-usul dasar pemikiran filsafat? Ya, kalau kita menelisik jauh ke belakang ya, filsafat itu kan lahir dari abad 6 sebelum Masehi lah, sekitar pada zamannya Thales. Thales itu mungkin salah satu pelopor dan orang pertama yang berfilsafat. Itu dimulai ketika peralihan dari suatu mitos menjadi logos. Itu kepercayaan-kepercayaan yang hanya sebatas mitos. Karena kita waktu zaman Yunani kuno dulu itu sangat percaya dengan dewa-dewa yang nggak bersifat rasional. Makanya orang-orang seperti Thales, Anaximandros, dan lain sebagainya itu mengubah itu dan mencoba merasionalisasikan dan menjadi logos, ilmu pengetahuan. Mungkin itu asal mula filsafat lahir, dan filsafat itu selalu berkembang. Karena permasalahan filsafat itu implikatif. Jadi kalau ada permasalahan filsafat yang telah selesai, maka akan menimbulkan permasalahan yang baru. Makanya dari itu filsafat selalu berkembang, dan filsafat itu menjadi cabang dari, maksudnya menjadi akar dari pengetahuan ilmu-ilmu yang lain. Karena apa? Karena ciri persoalan filsafat itu bersifat sangat umum. Artinya persoalan filsafat tidak bersangkutan dengan objek khusus, tetapi dengan ide-ide besar. Dengan kata lain, persoalan filsafat bukan hanya fokus dalam suatu masalah saja, tapi menyeluruh secara global. Permasalahan filsafat juga, ciri persoalan filsafat juga bersifat rasional dengan akal untuk mencapai kebenaran dan pengetahuan, logis dan hukum-hukum metode berpikir secara kritis. Makanya itu peralihan dari mitos dari zaman Yunani kuno yang sangat percaya kepada dewa-dewa kunonya dengan pengetahuan yang tidak rasional, akhirnya
Maka filsuf-filsuf seperti Thales, Anaximandres, kemudian lahir Aristoteles, Plato itu mencoba untuk merasionalisasikan segala sesuatu. Dengan pertama itu memikirkan alam ini dari mana gitu. Apakah alam ini terbentuk dari suatu materi atau imateri? Apakah alam itu terbentuk dari air, api, udara atau apapun? Dan akhirnya itu berkembang terus-menerus karena permasalahan filsafat implikatif dan menimbulkan teori baru bahwa alam itu terjadi karena Big Bang, atau mungkin karena teori emanasi kayak Neoplatonis menyebutkan bahwa alam segala sesuatu itu berasal dari pancaran cahaya yang satu dan akhirnya menyebar ke seluruhnya. Dan itulah permasalahan-permasalahan yang coba untuk dirasionalisasikan oleh kaum filsuf, oleh para filsuf, dari yang dulunya hanya sebatas mitos atau cerita turun-menurun menjadi sebuah logos, ilmu pengetahuan. Mau dikat? Lanjut. Karena abang tikat ya, abang tikat ini ya, cabang tikat nanti kalau Iya, gampang. cabang dipotong-potong Iya. ya kan, bisa bang. Oke, pertanyaan selanjutnya yang ketiga. Kita kan sebagai orang awam ya. Nah, penting nggak sih kita belajar ilmu filsafat? Ya, sangat penting sekali. Kita lihat bahwa zaman sekarang itu orang sudah tidak berfilsafat gitu. Artinya apa? Artinya kita tuh harus skeptis terhadap segala sesuatu. Karena sekarang itu, pada era sekarang, orang itu hanya menerima kebenaran saja tanpa mendalami apa permasalahan intinya. Seperti dalam permasalahan hoax atau kabar bohong, banyak orang yang sekarang tidak berfilsafat. Artinya dia hanya menerima saja kebenaran itu tanpa menelitinya. Makanya itu filsafat itu sangat penting sekali, karena filsafat juga akhirnya menimbulkan ilmu baru, teori-teori baru. Dan filsafat itu mencoba untuk membongkar apakah teori selama ini yang kita pahami, apakah itu memang benar, atau kok emang ada kebenaran yang mutlak seperti itu. Dan akhirnya itu akan menimbulkan pemikiran-pemikiran baru. Maka itu sangat dikhawatirkan sekali pada era sekarang bahwa orang-orang itu sudah tidak berfilsafat. Artinya menerima pengetahuan sebegitu aja, menerimanya aja, tanpa dikritisi, tanpa didalami, tanpa dilihat secara hakikat dari sesuatu itu. Itu juga salah satu cara untuk mengendalikan hoax, mengendalikan huru-hara, mengendalikan kabar-kabar bohong dan lain sebagainya. Itu salah satunya dengan filsafat. Dan jika kita berfilsafat, maka kita akan mengetahui hakikat atau pengetahuan yang kita cari. Oke, mungkin Ya. pertanyaan terakhir kali ya dari Iya. saya. Apa sih keterkaitan olahraga dengan filsafat? Ya, kalau kita berbicara keterkaitan antara filsafat dan olahraga, ya sangat berkaitan ya. Karena kita sama-sama mengetahui bahwa filsafat itu kan induk dari segala ilmu. Artinya dari filsafat itu lahirlah ilmu-ilmu baru gitu. Seperti yang disebutkan tadi bahwa persoalan filsafat itu adalah persoalan secara umum gitu. Jadi nggak mengkotak-kotakan ilmu pengetahuan. Artinya apa? Bahwa kalau kita mengkaji ilmu olahraga dalam filsafat, itu menimbulkan permasalahan-permasalahan atau kajian-kajian yang baru gitu. Kan kita dalam filsafat itu memiliki dua objek formal. Objek formal itu ya objek formalnya filsafat. Ya objek formal filsafat ya ciri berpikir filsafat itu seperti apa? Yang seperti aku sebutkan tadi, kritis, sistematis, komprehensif, mendalam, radikal gitu. Ya itu objek formalnya. Nah, objek materialnya itu ya ilmu pengetahuan tersebut. Dalam ini olahraga ya berarti objek materialnya ya olahraga. Jadi dalam filsafat olahraga itu mengandung permasalahan-permasalahan filsafat seperti permasalahan etika. Ya, kalau di dalam etika itu kan kita mengetahui bahwa apakah pemisahan gender dalam olahraga itu secara etika benar atau apakah boleh gitu. Ya kayak kita sama-sama mengetahui di dalam olahraga tertentu itu terjadi pemisahan gender loh antara yang laki-laki dan perempuan. Ya sebut saja kayak sepak bola. Sepak bola putra itu sangat digemari loh, sangat populer dan orang sangat banyak yang menonton. Sedangkan sepak bola putri itu sedikit yang menggemari. Nah itu dulu, apakah itu masuk dalam ranah kesetaraan gender atau enggak? Itu etika loh. Mungkin juga salah satu etika dalam filsafat olahraga itu apakah penggunaan doping itu boleh atau enggak.
juga penggunaan alat-alat. Seperti kita ketahui bahwa sekarang kan alat-alat renang itu memiliki teknologi yang canggih. Nah, batas-batas untuk menggunakan alat itu seperti apa yang diperbolehkan secara etika? Apakah terus juga permasalahan kayak epistemologi, kayak hakikat dari olahraga itu seperti apa? Apakah olahraga ekstrim itu disebut olahraga? Apakah catur itu disebut olahraga? Nah, olahraga itu seperti apa sih? Yang ingin dicapai dan dimaksud dari olahraga itu seperti apa? Apakah hanya hiburan ataukah benar-benar kayak olahraga gitu? Nah, gitu mungkin juga kayak tinju kan. Tinju itu maksudnya itu layak nggak? Maksudnya layak disebut olahraga nggak? Apakah boleh gitu olahraga ekstrim seperti tinju, ice skating, rugby dan lain sebagainya? Nah, itu permasalahan kayak epistemologi. Terus kayak permasalahan mengenai metafisika. Bagaimana, apakah teknik, bagaimana cara kita mengetahui teknik gitu? Teknik dalam sesuatu permainan bola gitu. Nah, itu apakah itu memang apakah teknik itu tuh memang wajib dilakukan ataukah apa gitu. Nah, itu permasalahan seperti itu. Jadi bukan membahas tentang permasalahan mengenai ilmu olahraganya sendiri, mengenai tata cara main basket, tata cara menendang bola, bagaimana poin dalam sepak bola. Itu filsafat bukan seperti itu. Maka dari itu permasalahan filsafat itu secara umum. Itu bukan membahas tentang kayak cara main basket gimana, cara main sepak bola gimana, volley gimana, bukan, tapi membahas tentang etikanya, epistemologinya, metafisikanya, hakikat dari olahraga itu seperti apa, apakah yang ingin hendak dicapai dari olahraga itu. Dan itu tuh membantu sekali dalam penerapan kurikulum kayak pendidikan dalam olahraga gitu. Jadi mudah merumuskan gitu bagaimana sih pendidikan olahraga yang baik, yang benar, sistematis, struktur gitu. Bagaimana mengatur jalannya olahraga gitu. Kecurangan dan sportif itu seperti apa sih? Apa yang dimaksud kecurangan? Apa yang dimaksud sportif? Dan orang kenapa menonton olahraga gitu? Ya kayak permasalahan seperti itu, bukan permasalahan mengenai mendasar itu. Makanya filsafat olahraga itu sangat penting, dibutuhkan sekali dalam pembelajaran untuk memahami hakikat dari olahraga gitu. Oke, ya, cukup segitu saja kali ya. Ya, mungkin gitu aja ya. Ya, kalau begitu terima kasih. Kita akhiri saja. Saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.